Pengertian aliran dana. Aliran dana cash flow yang terjadi di suatu perusahaan merupakan aliran keluar masuknya dana kas yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Dana masuk sumber intern, dana ekstrim, sedangkan dana yang keluar merupakan dana yang keluar operasional perusahaan. Unsur-unsur yang mempengaruhi besarnya kas: berkurangnya unsur aktiva selain kas, berkurangnya aktiva tetap, bertambahnya hutang lancar, bertambahnya hutang jangka panjang, bertambahnya keuntungan. Ada juga unsur-unsur yang mempengaruhi kecilnya kas: bertambahnya unsur aktiva selain kas, bertambahnya aktiva tetap, berkurangnya hutang lancar, dan berkurangnya hutang jangka panjang, berkurangnya modal sendiri, pembayaran dividen, adanya kerugian. Analisis laporan sumber penggunaan kas. Yang pertama, membandingkan pos-pos yang ada pada titik keadaan dan neraca untuk menyusun perubahan-perubahan yang terjadi. Ada juga yang kedua, yaitu mengklasifikasikan unsur-unsur dari laporan neraca yang memperbesar kas. Ada juga yang ketiga, mengklasifikasikan unsur-unsur dari laporan neraca yang memperkecil kas. Ada juga yang keempat, menghasilkan unsur-unsur dari laporan laba rugi yang menyebabkan kenaikan atau penurunan kas. Ada juga yang kelima, menggabungkan semua informasi yang membesar dan memperkecil kas tersebut ke dalam analisis aliran kas mengenai sumber dan penggunaan kas. Ada juga yang keenam, membuat analisis aliran kas mengenai sumber dan penggunaan kas. Ada juga manfaat analisis dana. Yang pertama, pemahaman sumber dan penggunaan dana. Yang kedua, ada evaluasi efisien pengelolaan dana. Yang ketiga, ada dasar pengambilan keputusan. Yang keempat, ada plan kebutuhan dana. Ada juga manfaat analisis aliran kas. Yang pertama, ada penilaian likuidasi perusahaan. Ada juga yang kedua, evaluasi kemampuan membayar utang dan dividen. Yang ketiga, ada mendeteksi kualitas laba. Yang keempat, ada alat pengendalian manajemen. Selanjutnya yaitu klasifikasi arus kas. Menurut Niswanga 2003, laporan arus kas melaporkan arus kas melalui 3 jenis aktivitas. Yang pertama, aktivitas operasi. Jumlah aliran arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat menghasilkan aliran kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, pemeliharaan kemampuannya untuk membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan para sumber pendanaan dari luar. Selanjutnya yaitu aktivitas investasi. Transaksi kas yang berhubungan dengan perolehan fasilitas investasi dan non-kas lainnya yang digunakan oleh perusahaan. Arus kas masuk terjadi jika kas yang diterima. Contohnya pembelian aset tetap, pengeluaran kas untuk pembelian tanah, gedung, mesin, kendaraan, atau peralatan baru. Ini sering disebut juga dengan belanja modal, yaitu aktivitas pendanaan. Kegiatan pendapatan sumber dana dari pemilik dengan memberikan prospek penghasilan dari sumber dana tersebut, meminjam dan membayar hutang kembali, atau melakukan pinjaman jangka panjang untuk membayar hutang tersebut. Contohnya, penerbitan saham baru, penerbitan obligasi, penerimaan pinjaman bank, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu metode penyusunan laporan arus kas. Dalam menyusun laporan arus kas, terdapat 2 metode yang digunakan, yaitu yang pertama metode langsung. Dalam metode langsung,
dilaporkan golongan penerimaan kas bruto dari aktivitas operasi dan pengeluaran kas bruto untuk kegiatan operasi. Perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi akan dilaporkan sebagai arus kas bersih dari kegiatan operasi. Dengan kata lain, metode langsung mengurangkan pengeluaran kas operasi dari penerimaan kas operasi. Metode langsung menghasilkan penyajian laporan penerimaan dan pengeluaran kas secara ringkas. Dan yang kedua, yaitu metode tidak langsung. Dalam metode tidak langsung, pengaruh dari semua penangguhan penerimaan dan pengeluaran kas di masa lalu dan semua akurat dari penerimaan kas dan pengeluaran kas yang diharapkan pada masa yang akan datang dihilangkan dan laba bersih yang diperhitungkan laba rugi. Penyediaan ini dilakukan dengan menambahkan pos-pos yang memerlukan pengeluaran kas kembali ke laba bersih serta penambahan dan pengurangan kenaikan maupun penurunan hutang dan piutang. Sedangkan menurut Mulyadi 2007, penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan persoalannya berdasarkan sasaran, standar, dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada kinerja keuangan. Dalam menentukan kemampuan kinerja keuangan, suatu perusahaan perlu diketahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Apakah perusahaan mampu mengelola aset yang dimilikinya dengan efektif dan efisien? Dengan mengetahui kondisi perusahaan, maka dapat cepat diketahui penyebab permasalahan yang terjadi dalam operasi perusahaan. Dan dapat dengan cepat pula diambil langkah-langkah penyelamatan bila dianggap perlu. Menurut Munawir 2002, kinerja keuangan adalah kemampuan dari suatu perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien, guna mendapatkan hasil yang maksimal. Sekarang saya akan membahas tentang motif perusahaan memiliki kas. Terdapat 4 motif perusahaan memiliki kas. Motif yang pertama yaitu adalah motif transaksi atau transaction motif. Motif transaksi dimaksudkan bahwa perusahaan membutuhkan sejumlah uang tunai untuk membiayai kegiatannya sehari-hari. Contohnya yaitu untuk gaji dan upah, untuk membeli barang, membayar tagihan dan pembayaran hutang kepada kreditur apabila jatuh tempo. Dan motif yang kedua yaitu motif berjaga-jaga atau safety motif. Motif berjaga-jaga dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap kebutuhan yang mungkin terjadi, tetapi tidak jelas kapan akan terjadinya. Contohnya yaitu kerusakan mesin, perubahan harga bahan baku, kebakaran, dan kecelakaan. Motif ketiga yaitu motif spekulatif atau spekulatif motif. Motif spekulatif dimaksudkan untuk mengambil keuntungan kalau kesempatan itu ada. Contohnya, perusahaan menggunakan kas yang dimilikinya untuk diinvestasikan kepada sekuritas dengan harapan setelah membeli sekuritas tersebut harganya akan naik. Dan motif keempat yaitu motif compensating balance. Motif ini sebenarnya lebih merupakan keterpaksaan perusahaan akibat meminjam sejumlah uang di bank. Apabila perusahaan meminjam uang di bank, biasanya bank menghendaki agar perusahaan tersebut meninggalkan sejumlah uang di dalam rekeningnya.
Misalnya, suatu perusahaan meminjam dana dari bank sebesar 500 juta rupiah dan bank mengharuskan perusahaan memiliki simpanan di bank tersebut minimal dengan saldo 50 juta rupiah. Jumlah inilah yang disebut sebagai compensating balance. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sumber modal kerja. Ada 4, yaitu yang pertama, berkurangnya aktiva tetap karena penjualan aktiva tetap atau depresiasi. Yang kedua yaitu bertambahnya hutang jangka panjang karena penjualan obligasi. Yang ketiga, bertambahnya modal sendiri karena penjualan saham. Dan yang keempat, bertambahnya keuntungan karena laba operasi perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang rumus perubahan raca, yaitu saldo akun tahun N dikurangi saldo akun tahun N dikurangi 1. Contohnya yaitu saldo tahun N mengacu pada periode yang lebih baru atau tahun berjalan. Misalnya 31 Desember 2011. Yang kedua yaitu saldo tahun N dikurangi 1, yaitu mengacu pada periode sebelumnya atau tahun dasar. Misalnya 31 Desember 2010. Contohnya itu kas dari 13.750 menjadi 212.800 rupiah. 13.750 dikurangi 12.800 hasilnya 950. Penurunan 950 rupiah tersebut dicatat di dalam kolom kredit. Selanjutnya saya akan membahas tentang rumus perubahan modal, yaitu modal kerja tahun N dikurangi modal kerja tahun N dikurang 1. Modal kerja tahun N merujuk pada nilai modal kerja aset lancar dikurangi utang lancar pada periode akhir akuntansi yang sedang dianalisis, misalnya 31 Desember 2011 atau 31 Desember 2014. Yang kedua, modal kerja tahun N dikurangi 1 merujuk pada nilai modal kerja pada awal periode akuntansi yang sedang dianalisis, misalnya 31 Desember 2010 atau 31 Desember 2013.